Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam dengan tema komponen objek filsafat pendidikan. Dengan anggota kelompok 6, 1 M. Angga Pratama, 2 Niki Hidayah, 3 Nurina Fiddari, dan yang keempat Alivia Lovista. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat pendidik, guru atau ustadz. Pengertian secara etimologi maupun terminologi dapat ditarik hal yang paling inti kaitannya dengan seorang pendidik. Dalam hal ini yang banyak diartikan adalah guru. Karena salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam pendidikan adalah pendidik atau seorang guru. Karena guru yang dapat diartikan sebagai pelaku utama pendidikan profesional. Sehingga banyak syarat-syarat untuk menjadi seorang pendidik, bahwa seorang pendidik atau seorang guru merupakan pemeran penting dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, hakikat peserta didik, siswa atau santri. Secara etimologi, murid berarti orang yang menghendaki, sedangkan menurut arti terminologi, murid adalah pencari hakikat di bawah bimbingan dan arahan seorang pembimbing spiritual, mursyid. Sedangkan istilah tolib secara bahasa adalah yang mencari, sedangkan menurut istilah tasawuf adalah penempuh jalan spiritual, di mana ia berusaha keras menempuh dirinya untuk menjadi derajat sufi. Hakikat peserta didik. Yang pertama, peserta didik bukanlah miniatur orang dewasa, akan tetapi memiliki dunianya sendiri. Yang kedua, peserta didik adalah manusia yang memiliki diferensiasi, periodisasi, perkembangan, dan pertumbuhan. Pemahaman ini cukup perlu untuk diketahui agar aktivitas kependidikan Islam disesuaikan dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangan pada umumnya dilalui oleh setiap peserta didik. Yang ketiga, peserta didik adalah manusia yang memiliki kebutuhan baik yang menyangkut kebutuhan jasmani maupun rohani yang harus dipenuhi. Yang keempat, peserta didik adalah makhluk Allah yang memiliki perbedaan individual, baik yang disebabkan oleh faktor pembawaan maupun di mana dia berada. Yang kelima, peserta didik merupakan resultan dari dua unsur utama, yaitu jasmani dan rohani. Yang keenam, peserta didik adalah manusia yang memiliki potensi fitrah yang dapat dikembangkan dan berkembang secara dinamis. Etika pendidik dan peserta didik. A. Kode etik pendidik. Banyak tokoh yang mengemukakan beberapa prinsip dasar etika bagi para guru yang wajib diikuti dengan penuh keyakinan sembari memberikan pendidikan kepada orang lain. Salah satu tokoh tersebut yaitu An-Nahlawi. Dalam hal ini, ia membagi karakteristik pendidik muslim dalam bentuk mempunyai watak dan sifat rubaniyah yang terwujud dalam tujuan, tingkah laku, dan pola pikirnya. Bersifat ikhlas, melaksanakan tugasnya sebagai pendidik semata-mata untuk mencari keridhaan Allah dan menegakkan kebenaran. Bersifat sabar dalam mengajarkan berbagai pengetahuan kepada peserta didik. Jujur dalam menyampaikan apa yang diketahuinya, senantiasa membekali diri dengan ilmu, kesediaan diri untuk terus mendalami dan mengkajinya lebih lanjut. B. Kode etik peserta didik. Peserta didik merupakan komponen dalam proses pendidikan. Dilihat dari segi kedudukannya, peserta didik adalah makhluk yang sedang berada dalam proses perkembangan dan pertumbuhan menurut fitrahnya masing-masing. Mereka memerlukan bimbingan dan pengarahan yang konsisten menuju ke arah titik optimal kemampuan fitrahnya. Anak didik adalah setiap orang yang menerima pengaruh dari seseorang atau sekelompok orang yang menjalankan kegiatan pendidikan. Dalam paradigma pendidikan Islam, peserta didik merupakan orang yang belum dewasa dan memiliki sejumlah potensi atau kemampuan dasar yang masih perlu dikembangkan. Peserta didik merupakan makhluk Tuhan yang memiliki fitrah jasmani maupun rohani yang belum tercapai taraf kematangan baik bentuk, ukuran, maupun perimbangan pada bagian lainnya.
Dari segi rohaniah, memiliki bakat, kehendak, perasaan, dan pikiran yang dinamis dan perlu dikembangkan.